Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, saya Rizky Radinar, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program studi Pendidikan Agama Islam. NIM 230401131124. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Kamis 1 Februari 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG pada fase C di kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, bagus. Hari ini ada yang tidak hadir? Udah kemana? Sakit. Semoga teman yang lagi sakit itu bisa segera sembuh dan bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila walhiqna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kegiatan berikutnya itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia, tanah air, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Hu, ha, cis, cis, dor. Semangat. Allahu Akbar.
Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Ma'un. Ada yang ingat Al-Ma'un itu artinya apa? Al-Ma'un artinya barang yang barang yang berguna. Ada berapa ayat surah Al-Ma'un? 7 ayat. Terus diturunkan di mana? Di kota Makkah. Nah, kemarin itu kita sudah memahami tentang surah Al-Ma'un. Hari ini itu kita belajar tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, itu Ibu harapkan nanti kalian bisa melaksanakan atau menjelaskan apa itu Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Terus juga menemukan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna. Terus juga menilai perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu nanti kalian akan Ibu berikan masalah-masalah, di mana masalahnya itu nanti berasal dari gambar. Jadi kalian nanti akan menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Ada peribahasa di mana mengatakan tak kenal maka tak sayang. Istilah itu biasanya erat dengan saling mengenal antara satu sama yang lain. Misalnya ini semakin kita mengenali orang, kita akan tahu perilakunya, terus kesukaannya. Dari awalnya mengenal, terus memahami, lalu timbul rasa sayang. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama itu, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ada yang tahu kenapa? Karena nama-nama yang bagus itu berisi berisi harapan atau doa orang tua kepada anaknya. Terus pertanyaan kedua, apa makna nama-nama kalian? Coba pikir, apa arti nama Fikri? Ya, orang berpikir. Kalau orang berpikir berarti cerdas. Terus Fatimah, apa artinya nama Fatimah? Artinya bisa ya cantik atau lembut. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan memberi nama? Tujuan memberi nama itu salah satunya supaya harapan atau doa-doa orang tua yang disematkan di dalam nama itu bisa terlaksana atau tercapai di dalam diri seorang anak. Juga sebagai apa? Sebagai identitas seorang anak. Jadi ketahuan yang mana ngarannya Andi, yang mana ngarannya Jindan, yang mana ngarannya Fikri, itu lewat dari nama, hanya mengetahui orangnya. Seseorang itu kenapa jadi ada nama-namanya? Supaya tadi kita bisa saling mengenal, dan dari mengenal akan timbul rasa sayang. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalaunya mau kenal atau sayang kepada Allah, maka itu kita harus mengenalnya terlebih dulu. Makanya kita harus tahu Allah itu siapa, sifat-sifatnya apa, supaya dari mengenal Allah itu kita akan bisa timbul rasa sayang kita kepada Allah. Nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, bagus, 99. Di antara yang jumlahnya 99, itu nanti kalian akan belajar 5 saja. Jadi ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is satunya.
Nama-nama Allah itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yalqiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Di situ ada dijelaskan, ini Asmaul Husna itu berarti nama Allah. Jadi ada nama-nama Allah di dalam Al-Quran disebutkan. Salah satunya itu ada di surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini yang akan kita pelajari tadi. Ada Al-Qawiyyu, ada Al-Qayyum, ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang pertama itu ada Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu itu artinya apa? Allah Maha Kuat. Artinya Allah itu tiada tertandingi dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan Allah. Allah yang Maha Kuat berarti tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Allah yang memiliki alam semesta dan juga mengatur segala isinya. Nah, cara meneladani sifat Al-Qawiyyu, misalnya memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang tidak mampu. Terus juga tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta misalnya di hadapan orang miskin. Terus ada Al-Qayyum, artinya apa Al-Qayyum? Ya, Allah Maha Mandiri. Mandiri itu berarti apa? Ya, berdiri sendiri, tidak perlu bantuan. Iya, tidak perlu bantuan orang lain atau bantuan siapapun, itu mandiri. Allah tidak perlu bantuan siapapun. Siang dan malam itu Allah mengatur umatnya, baik itu manusianya, hewannya, tumbuhannya, itu semuanya Allah yang mengaturnya. Dan Allah tidak perlu bantuan kepada makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum, itu yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Misalnya bisa makan dengan tangannya sendiri, itu salah satu sifat mandiri. Juga memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Misalnya tadi mandi, berarti harus tahu kayak apa cara mandi yang bagus. Makan berarti harus tahu cara makan tuh kayak apa, caranya bagaimana, berarti harus dengan tangan kanan. Terus sebelum memakan ke mulut itu harus baca Bismillah, dan juga doa makan. Kayak apa doa makan? Allahumma bima amin. Nah, selanjutnya ada Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya apa? Ya, Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Al-Muhyi, berarti kita harus mensyukuri bahwa kita itu diberi Allah kehidupan. Caranya dengan menjaga dan memelihara hak hidup diri sendiri. Menjaga dan memelihara hak hidup berarti apa? Dengan makan. Makanya kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan berarti hanya makan-makan saja hidupnya. Tapi makan untuk hidup berarti untuk bertahan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya apa? Iya, Allah Maha mematikan. Nah, di gambarnya ada nih, orang yang mengantarkan jenazah. Jadi nih, yang berhak untuk mematikan seseorang itu adalah Allah. Allah yang tahu kapan manusia itu akan meninggal. Jadi makhluk lain itu tidak ada yang berhak untuk mematikan seseorang.
Karena yang berhak itu hanyalah Allah. Nah, cara meneladani sifat Al-Muhyi itu salah satunya dengan cara giat beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah. Kapan kita mati tidak ada yang tahu. Jadi supaya ada persiapan sebelum meninggal, itu kita harus beribadah dan beramal soleh. Beribadah itu salah satunya dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir itu ada Al-Ba'is. Artinya apa Al-Ba'is? Iya, Allah Maha membangkitkan. Di sini maksudnya Allah akan membangkitkan semua manusia yang sudah meninggal. Itu nanti di akhirat akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Supaya apa dibangkitkan? Supaya mempertanggungjawabkan amalnya selama hidup di dunia. Cara meneladani sifat Al-Ba'is itu ada meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kita harus percaya bahwa nanti Allah akan membangkitkan kita kembali. Terus juga menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Supaya ini juga berhubungan dengan rasa malas. Kalaunya ada teman yang malas, berarti kita harus membangkitkannya dari atau melawannya dari rasa malas. Kayak apa? Supaya temannya jadi rajin. Itu salah satu meneladani sifat Al-Ba'is. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu tentang sifat Al-Ba'is dan yang lain-lain. Kalaunya tidak ada, ini ada lembar kerja kelompok. Jadi kalian ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 di kanan ibu, kelompok 2 kelompok 3 perempuannya di belakang, dan kelompok 4. Kelompok 1 itu nanti membahas permasalahan tentang Al-Qawiyyu. Terus kelompok 2 itu nanti akan menjelaskan atau mencari jawaban solusi dari permasalahan Asmaul Husna Al-Qayyum. Terus kelompok 3 itu nanti menjelaskan atau mencari solusi permasalahan daripada Asmaul Husna Al-Muhyi. Dan yang keempat itu adalah nanti menjelaskan atau mencari solusi permasalahan dari Asmaul Husna Al-Mumit. Ibu bagilah. Nah. Iya. Ini lembar kerja kelompok 1. Jadi tulis kelasnya, hari atau tanggal hari ini, nama kelompoknya, ketuanya, Cindan ketuanya, tulis anggotanya di sini. Lah, kayaknya lihat di gambarnya. Gambarnya ini lihat. Terus permasalahannya baca nomor 1. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Nah, cari jawabannya adalah jawabannya tulis di belakang sini. Ada yang tanyakan? Satu-satu. Tulis nih kelompok 1-nya pas. Namanya, ketuanya pian tulis. Nih cari di bukunya cari tentang Al-Qawiyyu. Dibaca dan dipahami Al-Qawiyyu. Ya. Ini lembar kerja kelompoknya. Udah tulis nama kelasnya, hari atau tanggal. Nama kelompoknya, ketuanya tulis Fikri ketua. Terus anggotanya karena tuliskan lah, pian dalam kurung ketua. Terus yang ini karena lihat gambarnya, ini punya apa nih tentang Al-Qayyum. Terus misalnya nomor 1, apa yang dilakukan orang anak pada gambar tersebut? Apa yang ini? Diskusikan kawan, gambarnya lihat. Terus apakah perilaku anak-anak tersebut termasuk dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Misalnya iya, tulis iya, alasannya apa? Lah, ya diskusikan bersama kelompoknya. Lihat di bukunya, cari di jawaban di bukunya ada. Nah, ini lembar kerja kelompok 3. Itu nanti tulis ketuanya, pian. Nih, dalam kurungi ketua. Iya. Tulis anggotanya karena sinilah 1, 2, 3, bertiga. Terus nih lihat gambarnya. Gambarnya tentang apa?
yang berkaitan dengan al-muhyi, tentang kehidupan. Misalnya nomor 1, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Apanya gambarnya? Nah, pas anak kapan ya? Nah, tulis di sini jawabannya atau di belakang jawabannya, boleh. Nah, jadi diskusikan dulu kawannya, cari di bukunya, baca dulu di buku. Nah, yang ini lembar kerja kelompok 4. Tulis namanya, ketuanya sudah nih dalam kurungin. Nah, ketuanya pian. Anjak dalam di bawah tulis. Iya. Ya, terus ini gambarnya dilihati. Nih, kegiatannya apa nih? Lah, tulis di sini misalnya sedang apa, terus di sini apanya nih kegiatannya. Nomor 1. Terus nomor 2, apakah perilaku orang tersebut termasuk dalam meneladani Asmaul Husna al-Mumit? Termasuk ada. Al-Mumit tadi artinya apa? Iya, Allah Maha mematikan. Jadi cari di buku lah, bacain dulu bukunya. Terus cari jawabannya. Sesudah selesai kalian berdiskusi tentang masalah yang ada pada gambar tadi, masing-masing kelompok nanti maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Yang pertama itu ada kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 ke depan. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawab. Bersedekah kepada orang tidak mampu. Iya, nomor 2. Apakah perilaku orang tersebut termasuk dalam meneladani Asmaul Husna al-Qawiyyu? Sebutkan alasannya. Iya, karena termasuk dalam manfaatkan harta yang dimiliki untuk kebaikan. 3. Apa saja perilaku tersebut yang mencerminkan Asmaul Husna al-Qawiyyu? A. Jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. B. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Nah, ini gambarnya kelompok 1. Itu ada gambar orang yang bersedekah. Ini ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 1? Ada? Kalau yang tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan. Apa yang dilakukan 2 orang anak pada gambar tersebut? Merapikan buku. Apakah perilaku anak-anak tersebut termasuk dalam meladani Asmaul Husna al-Qayyum? Sebutkan alasannya. Iya, karena termasuk dalam sikap mandiri. Apa saja perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna al-Qayyum? 1. Tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri. B. Memiliki keterampilan untuk membutuhkan diri sendiri. Nah, ini kelompok 2. Ini ada gambar. Ini apa nih gambarnya? Merapikan atau menyiapkan? Ya, menyiapkan perlengkapan sekolah. Ini termasuk perilaku mandiri. Jadi bagus. Ini ada yang tanyakan dulu untuk kelompok 2. Ada yang ingin tanggapi? Ada.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya itu ada kelompok 3. Jadi silakan kelompok 3 maju ke depan. Bacaan. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Berdoa sebelum makan. Apakah perilaku orang tersebut termasuk dalam meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Sebutkan alasannya. Ya, supaya kita dapat bertahan hidup. Apa saja perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muhyi? Menjaga dan memelihara hak hidup diri sendiri dan orang lain. B. Melestarikan lingkungan hidup. Itu ada kelompok 3. Gambarnya tentang apa nih? Iya, makan. Makan tadi kesan apa jadi Bu, untuk apa? Makan untuk? Iya, untuk hidup atau menahan lapar. Jadi kita perlu makan untuk bertahan hidup. Ini salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Ini ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya itu ada kelompok 4. Silakan maju ke depan kelas. Apa yang dilakukan seseorang pada gambar tersebut? Jawabannya adalah salat berjamaah. Apakah perilaku orang tersebut termasuk dalam meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Sebutkan alasannya. Iya, karena termasuk giat dalam beribadah. Apa saja perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muhyi? A. Giat beribadah dan beramal soleh seperti rajin sholat dan membaca Al-Quran. B. Menyadari bahwa sehidup di dunia hanya sementara sehingga tidak terlena dengan kemewahannya. Kelompok 4, ini ada gambar. Kira-kira ini gambarnya tentang apa? Ya, sholat bersama keluarga atau berjamaah, temannya tadi. Ini contoh meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Setelah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi, jadi yang pertama itu ada Al-Qawiyu. Itu gambarnya tentang orang yang bersedekah. Bersedekah itu termasuk dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu. Nah, Al-Qawiyu tadi Allah Maha Kuat. Jadi meneladaninya itu dengan memanfaatkan harta yang kita miliki untuk kebaikan ataupun memiliki ilmu. Ilmunya itu harus kita manfaatkan. Terus juga tadi ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya seperti gambar tadi. Apa gambarnya tadi? Merapikan buku atau menyiapkan perlengkapan sekolah. Itu salah satu sikap mandiri untuk meneladani perilaku Asmaul Husna Al-Qayyum. Terus kelompok 3, tadi gambarnya tentang apa kelompok 3? Tentang makan. Makan itu tadi untuk bertahan hidup. Sekaligus apa? Sekaligus mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena Asmaul Husna Al-Muhyi itu artinya Allah Maha menghidupkan. Jadi tidak hanya menghidupkan manusia, tapi bisa juga menghidupkan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Terus kelompok 4 yang tadi gambarnya tentang sholat berjamaah. Itu sebagai meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi tadi artinya apa? Allah Maha mematikan. Jadi untuk meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi tadi dengan meningkatkan keimanan kita dengan giat beribadah dan beramal soleh. Beribadah tadi bisa dengan sholat. Selain sholat apa lagi? Puasa. Terus juga membaca Al-Quran. Kalau amal soleh, tadi misalnya bisa bersedekah, berkata yang baik dan lembut kepada yang lebih tua. Misalnya, itu berarti bentuk beramal soleh.
kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Iya, kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa macam yang dipelajari hari ini? 5. Apa aja? Al-Qawiyyu. Iya. Iya. Jadi ada 5. Ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kalonya Al-Qayyum artinya apa Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha kuat. Terus juga Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Terus Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Dan yang terakhir itu ada Al-Ba'is artinya iya, bagus, Allah Maha membangkitkan. Kegiatan berikutnya itu adalah penilaian lisan menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi masing-masing peserta didik itu nanti maju ke depan kelas untuk menjawab soal, di mana satu orang itu nanti memilih jawabannya. Misalnya nomor 14 pilih nomor 14, karena di mana soalnya ada di dalam sini, nanti kalian mencari jawabannya. Yang mana jawabannya, karena disentuh pulang jawabannya lah. Kalau jawabannya benar, berarti nanti berhak untuk memutar. Ya, memutar ini diputar karena misalnya dapat coklat, berarti karena ambil coklatnya, duduk. Siap? Pilih yang mana? Sentuh 15. Nah. Ya, merapikan tempat tidur dan pakaian sendiri. Benar, silakan putar hadiahnya. Putar. Iya. Nah, dapat apa itu? Ya, biskuit. Ambil. Ya, tepuk tangan dulu temannya. Selanjutnya Sahrida maju. Pilih soalnya yang mana? 8. Nah, yang berhak dan berkehendak atas kematian dan kehidupan seseorang adalah Nah, benar. Putar hadiahnya. Itu coklat tuh. Selanjutnya Anja, pilih Anja yang mana? 12. Nah, Al-Muhyi artinya apa Al-Muhyi? Al-Muhyi, iya. C, kita lihat. Benar. Putar hadiahnya. Ya, coklat berarti ambil coklatnya. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya siapa? Ya, Fatimah, maju Fatimah. Pilih soalnya. Pilih nomor berapa, Pian? 17. Nah, mempersiapkan bakal untuk menghadapi kematian dengan ibadah dan amal soleh, berarti meneladani nama Allah apa? Al-Mumit. Coba kita klik Al-Mumit. Ya, benar. Putar hadiahnya. Putar. Ya, biskuit.
Fikri, maju Fikri. Nomor 3 aja. Nah, al-qawiyu artinya apa? Pilih. A. Ya, benar. Pilih hadiahnya, putar. Ya, coklat. Ambil coklatnya. Tepuk tangan untuk temannya. 7. Apa jawabannya nomor 7? Benar. Apa itu? Sebuah putar. Ya, biskuit. Tepuk tangan dulu untuk Akbar. Alika maju. Sesudah Alika, Nia, hanya Aulia, hanya Safa. Pilih. 18. Ya. Al-Qayyum. Benar. Silakan putar hadiahnya. Ya, biskuit ambil. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Sesudah Alika, maju Nia. Nia. Setelah Nia baru Aulia. 11. Apa jawabannya? Al-Ba'id. Apa jawabannya? B. Benar. Putar hadiahnya. Mana tuh turunnya? Ya, pilih ya, tepuk tangan untuk Nia. Selanjutnya Aulia. Hmm. 10. Allah Maha menghidupkan, berarti apa? Al-Muhyi. Benar. Putar hadiahnya. Ya, itu biskuit, ambil biskuitnya. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, setelah penilaian tes lisan tadi, itu Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Terus apakah ada kesulitan dalam belajar? Tidak ada, alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kalian akan membuat kaligrafi atau tulisan indah tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.